Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hari ini tutur tinular bisa silaturahim dan berjumpa kembali dalam suasana sehat walafiat. Tutur tinular sebuah rubrik dialogis yang akan menggali pitutur dan pengalaman bagi siapapun yang layak dijadikan iktibar dengan semangat ta'tabiru ya ulil absar. Kita mengambil iktibar dari setiap pengalaman seseorang. Hari ini alhamdulillah saya Nur Said, tuan rumah tutur tinular, sudah bersama Mas Haji Saiful Anas. Assalamualaikum Mas Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anas ini adalah Kepala Instalasi Humas Kerohanian RSU Dr. Lukman Hadi Kudus. Dan kali ini tutur tinular akan bicara tentang isu-isu yang masih hangat dan menjadi keprihatinan kita bersama, yakni COVID-19, atau boleh saya katakan COVID-19 undercover. Kita akan mencoba menggali hal-hal yang belum terungkap atau mewakili, mungkin saya bilang mewakili sebagian pertanyaan masyarakat atau keresahan atau haluan masyarakat kaitannya tentang COVID-19 atau pandemi COVID-19. Karena hari ini paling tidak ini bulan Desember sudah 10 bulan ya 10 bulan COVID-19 di Indonesia, bahkan di dunia sudah 1 tahun ya Mas Anas. 1 tahun. 1 tahun. Ini mau ulang tahun Pak. Kalau dipaskan dengan ulang tahun, ini ulang tahun ya. ulang tahun COVID. Pandemi COVID-19 ya Mas Anas. Nah, mungkin saya mulai dari yang umum banget ya. Selama 10 bulan ini ya, mungkin pengalaman Mas Anas selama khidmah di rumah sakit umum, kira-kira apa yang paling membuat Mas Anas benar-benar menjadi sebuah pelajaran terpenting yang bisa dibagi kepada pemirsa Centini News dan Legalitas Kudus ini melalui tutur tinular ini. Silakan Mas Anas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemirsa Centini News yang berbahagia, di sini ada beberapa yang memang ingin kami sampaikan terkait dengan COVID-19 yang sudah 10 bulan ini kita lampaui bersama di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Kudus. Jadi memang di awal itu kita sama sekali tidak pernah berpikir kaitan dengan masalah syariah di dalam pelaksanaan atau di dalam tata laksana COVID-19 ini. Semua orang, baik itu medis maupun non-medis, fokusnya adalah bagaimana tata laksana perawatan dan pelayanan kepada pasien COVID. Sehingga tidak pernah berpikir bagaimana cara kebutuhan rohaniah mereka itu terpenuhi. Ini yang dari awal belum pernah terkonsep sekalipun dimanapun ini Pak Said. Dan tidak terduga. Iya. Maka kemudian saya berusaha, karena saya sebagai instalasi humas dan kerohanian, ada kerohanian yang harus saya emban, maka saya memfungsikan di sini Pak Said. Memfungsikan sebagai rohaniawan yang harus menjalankan tugas walaupun yang saya hadapi adalah virus COVID yang saya sendiri belum begitu mengerti waktu itu apa yang harus dilakukan dan bagaimana penanganannya. Sehingga kemudian dari berbagai literasi medis atau kemudian diskusi para medis yang dilakukan baik oleh internal rumah sakit maupun di luar rumah sakit selalu saya pelajari dan selalu saya rangkai bagaimana dalam tinjauan sisi syariahnya. Nah ini yang kemudian saya langsung terjunnya di situ tanpa ada perintah apapun, karena ini sudah tugas ya tetap harus
kemudian saya lakukan untuk terjun di lapangan secara langsung. Jadi tidak ada kendala ya, ini kan kebetulan rumah sakit umum ya. Nggih. Bagaimana memetakan antara kepentingan syariat atau kepentingan umat secara umum, bagaimana memilah itu? Nggih. Jadi ini yang kita khawatirkan kan ketika semua fokus di sisi medis tapi di sisi syariahnya tidak tidak teredukasi. Ini kan repot. Oh iya betul. Bagaimana mereka menjalankan sholatnya di dalam ruangan isolasi. Oh, iya. Bagaimana kemudian mereka yang keluarga yang nunggui di situ, bagaimana tentang sholatnya dan sebagainya. Ini kan yang harus kemudian dipikir. Oh, iya. Maka setiap pasien yang masuk di ruang isolasi itu terlebih dahulu memang ada sedikit edukasi bagaimana jika yang nunggu pasien tersebut melakukan ibadah, sholat dan sebagainya. Entah mereka lakukan atau tidak, yang penting kewajiban kita untuk mengingatkan itu sudah kita lakukan. Termasuk sampai di belakang di pemulasaraan jenazah, bagaimana kemudian kita membantu masyarakat. Ini sudah berapa hari jenazah tidak melakukan sholat, berarti dia harus membayar fidyahnya sekian dan lain sebagainya, ngontok sholatnya. Itu yang kemudian kita edukasi di situ. Sehingga kemudian nilai-nilai rohaniyah Islami ini muncul di situ. Dan jenazahnya pun alhamdulillah nanti kemudian tidak punya beban, keluarganya pun juga tidak punya beban. Kemudian yang mungkin juga menjadi kegalauan masyarakat seringkali ini kan ketika masyarakat itu di rumah ada gejala batuk-batuk sedikit atau mungkin ya seperti flu itulah itu. Ini kurang ada ketakutan untuk rumah sakit atau mungkin ke dokter pun akhirnya menjadi takut gitu. Mungkin ada saran dari Mas Anas sebagai orang rumah sakit. Saya kira gini, masyarakat itu jangan terlalu takut dengan kondisi yang ada misalnya. Lebih baiknya ketika memang ada keluhan dan lain sebagainya, memang harus segera ke medis, ke dokter, ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Saya yakin masyarakat selama ini juga khawatir nanti kalau di rumah sakit nanti jadi COVID. Nah, itu salah. Nah itu. Menurut saya justru ketika diketahui penyakitnya apa, itu lebih baik daripada kemudian Pak, di rumah kemudian ada gejala seperti itu tidak diperiksakan, tidak berani, ternyata itu positif, nanti malah kena tetangga, kena keluarga dan lain sebagainya, malah semakin menyebar. Nah, malah mandorotnya lebih besar ya Pak. Iya Pak, jadi kenapa kok kudu zonanya nggak pernah hijau? Ya karena ketakutan masyarakat itu sendiri. Ojo ning rumah sakit, engko neng kono dak dadi Covid. Ojo ning dokter enggak dadi Covid. Wis karuan rumah. Saya pikir sama saja kok, Pak. Jadi kalau misalkan di rumah itu pun tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi misalkan nanti dirawat di rumah sakit, itu kan dikasih obat, dikasih perawatan dan sebagainya, pulang pun sembuh. Jadi jangan khawatir dengan asumsi yang lain karena ternyata COVID ini banyak pasien yang sembuh daripada yang meninggal. Jadi lebih baiknya langkah-langkah seperti itu misalkan harus segera, nggak usah takut dengan semua itu. Atau masalahnya apa sih Pak? Ini proses edukasi yang tidak selesai di tengah-tengah masyarakat. Karena apa sih? Rata-rata itu bukan takut masalah COVID-nya, tapi takut dikucilkan oleh tetangga dan juga lingkungan. Faktor ini itu perlu semacam edukasi pencerahan. Bahkan ketika suatu saat di tes atau di swab positif COVID, itu seakan-akan dianggap aib Mas. Nah, itu. Harusnya bagaimana sikap yang seharusnya menurut medis dan menurut kerohanian lah kira-kira seperti itu. Saya kira itu kita kembalikan lagi gini loh Pak. Ada fungsi kalau kita balikkan kepada hikmah adanya COVID ini. Seseorang harus isolasi mandiri. Dia tidak boleh bekerja selama kurun waktu tertentu. Kemudian harus meningkatkan imunitas tubuh. Ini adalah sebuah hikmah kalau kita kembalikan kepada sisi rohaniyah. Bagaimana mereka itu disuruh untuk lebih dekat dengan keluarga dan juga untuk lebih dekat dengan Allah.
aktivitas mereka kerja diliburkan sehingga Ya. ada waktu kosong bagi mereka untuk tadarus Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah, sholat Iya. tahajud dan lain sebagainya. Ini Iya. hikmah yang harus diambil. Kalau isolasi di rumah, Iya. pertemuan dengan keluarga lebih intens. Nggih. Leres. Iya ya. Jadi terkadang bahkan ketika keluarga tertentu terkonfirmasi COVID-19 itu ada kesan disembunyikan, Mas. Nah ini Nah ini kan malah lebih berbahaya ya. leres. Nah harus bagaimana ini secara medis ketika sebuah keluarga ada salah seorang yang terkonfirmasi COVID-19. Nggih. Harus diumumkan secara publik atau harusnya gimana ini? Nggih. Jadi kalau memang ada seorang warga yang sudah terkonfirmasi sesuai dengan hasil swab PCR, itu kan memang nanti ada edukasi dari bidan desa. Kita bicara alur ya Pak ya. Ada bidan desa yang mendapatkan notifikasi dari puskesmas hasil swab tersebut dan melakukan edukasi di rumah. Ya memang faktanya ada yang keluarga yang menerima, ada yang keluarga malah marah-marah, itu ada. Saya dapat cerita dari bidan-bidan desa. Mereka nggak terima dan sebagainya. Nah ini masyarakat yang saya kira memang karena proses edukasi yang tidak sampai Pak. Bahkan kemarin pun ada salah satu kadus di Kudus sendiri yang justru menandatangani persetujuan pulang paksa jenazah suspek. Nah ini kan lucu banget gitu loh. Ketika aparat pemerintah desa juga ikut menandatangani persetujuan pulang paksa jenazah. Nah ini kan berarti aparat pemerintah yang ada di bawah sendiri itu masih belum selesai atau tuntas tentang edukasi COVID ini. Ya? Iya. Berarti kalau keluarga tanda tangan boleh juga. Sebenarnya Pak. Meskipun kan bertentangan dengan aturan medis. Sebenarnya itu sangat bertentangan Pak. Karena kita kan berlandaskan pada undang-undang wabah dan juga undang-undang kekarantina. Betul. Jadi siapapun yang memang melakukan upaya pencegahan terhadap proses petugas ataupun proses penanganan wabah dan juga karantina ini menurut undang-undang tersebut memang dikenai kurungan 1 tahun atau denda 100 juta. Ya? Tapi kembali lagi sebenarnya kan ini kesadaran masyarakat sendiri edukasi harusnya. Tadi ya, edukasi ke masyarakat. Wong ini cuma penyakit yang dirasakan manusia hanya sebatas 2 minggu, kenapa ini menjadi aib gitu loh Pak. Bahkan sebenarnya pemerintah di tingkatan pusat, provinsi maupun kabupaten itu kan sudah membentuk Satgas Jogotongo. Iya. Ya, di setiap desa ada dikasih fasilitas APD dan sebagainya. Nah, tinggal kita mempertanyakan Satgas Jogotongo ini berfungsi atau tidak terhadap warganya yang kena virus tersebut. Logikanya seperti itu. Pernah Pak, salah satu tetangga saya di Jekulo itu kan jenazahnya terkonfirmasi positif COVID. Itu kan dia memang mau melaksanakan ngecek dan sebagainya. Saya persilahkan, asalkan memang sesuai dengan protokol kesehatan, 3M-nya jalan. Kalau tidak mampu, tempatnya kecil, silahkan di musola, kita fasilitasi. Saya juga panggil tetangga kanan kiri Pak. Nek, ayo diurunan, nyuplai makanan kanggo isolasi mandiri. Awakmu sedino Mbak, jenengan sedino, kula sedino, makin nek kurang jenengan teng priyo. Itu warga ya? Nggih. Bagus itu. Tetapi saya kemudian di desa ning dia. Kok kenapa kemudian saya akhirnya masyarakat sendiri yang kemudian jadi muncul dari kesadaran masyarakat. Itu bisa ternyata Pak. Itu Jogotongo jalan itu. Itu jalan. Nah, kenapa kemudian banyak yang tidak jalan, ini kan sebuah pertanyaan sebenarnya. Apakah mereka terlalu takut atau gimana? Kalau terlalu takut, kenapa kok bantuan BLT COVID-nya diminta? Nah, itu COVID-nya nggak mau, tapi bantuannya mau. Iya. Itu satu hal lagi yang membuat kadang masyarakat itu semakin kadang tidak antara percaya dan tidak percaya COVID itu Pak. Jadi misalnya ketika seseorang sudah diklaim COVID di rumah sakit, tapi sesungguhnya itu bukti bahwa tanda hasil periksa dia terkonfirmasi COVID positif itu ditunjukkan atau diberikan enggak sih? Ditunjukkan Pak. Ditunjukkan? Iya, itu ditunjukkan kepada pasien yang memang dirawat di rumah sakit. Tapi enggak diberikan ke keluarga? Diberikan, pasti diberikan. Pasti diberikan. Karena kita kalau di rumah sakit umum daerah,
Ada surat kematian yang dilampirkan kepada keluarga pasien, dan juga nanti ada hasil swab itu, hasil lab PCR itu juga disampaikan kepada pihak keluarga. Dilampirkan. Kemudian kita sudah minta besok untuk datang lagi minta surat keterangan. Kemungkinan memungkinkan apabila hasil swab dan lain sebagainya ini nanti diproses selanjutnya ke dinas sosial. Nah, itu kita pasti, karena surat keterangan itu ketika dilegalisir harus menunjukkan bukti lab PCR-nya. Jadi pasti dikasih sama keluarga. Masalahnya sebagian ini masyarakat ada yang mengklaim, ya kami tidak diberikan bukti hasil pemeriksaannya, kok saya diklaim COVID-19. Itu berarti tidak benar itu ya? Tidak benar. Jadi mestinya bukti itu harus diserahkan. Iya, bukti itu pasti diserahkan. Nah, susahnya gini Pak Said. Jadi keluarga atau orang yang mendampingi pasien ini kadang bergantian. Okay. Nah ini loh. Jadi pernah salah satu kasus, keluarga ini sudah kita edukasi, kita kasih bukti hasil lab berupa foto torak, lab darahnya, kemudian hasil swabnya. Tapi kemudian dia tidak bilang sama keluarga yang lain bahwa sudah dikasih ini. Kemudian waktu itu meninggal, terus ngebel di rumah, iki piye bujuku malah di COVID. Nah, bilangnya seperti itu. Sehingga kemudian salah satu desa itu Pak di daerah Dawe, satu truk datang ke rumah sakit. Peristiwanya hampir seperti di RSUD Brebes. Satu truk datang ke ruang pemulasaran jenazah, ngepung saya Pak. Gitu ya? Iya ngepung saya. Saya kemudian harus manggil aparat kepolisian. Tujuannya minta apa? Tujuannya meminta jenazah. Oh. Karena dia tidak percaya kalau jenazah itu terkonfirmasi positif. Meskipun bukti itu ada. Bukti itu sudah diserahkan kepada suaminya. Sudah diserahkan sama suaminya. Penunjangnya semua baik lab darahnya, toraknya, hasil swabnya sudah dikasihkan. Nah, kemudian setelah proses yang lama kita panggil panggil kepolisian. Akhirnya terurai. Loh buktinya sudah kita serahkan. Pak, jenengan garwane bukti-bukti sing diserahke sama perawat mana? Iya. Duh kok Pak, kula niki dapet pikantuke kresek niki. Tak dudahke lho niki lho hasilnya, niki toraknya. Masyarakat akhirnya oh kok ngoten, wow sanjange kok ngoten. Lah nggih. Nah, itu salah satu contoh. Jadi ada miskomunikasi dalam keluarga. Baik antar ke keluarga maupun dengan lingkungan. Jadi nggak ada komunikasi yang baik di situ. Karena ada suara yang berkembang di masyarakat. Jadi misalnya seseorang sudah ada bukti COVID-19, lalu kemudian ketika mau diminta pulang karena sudah terkonfirmasi COVID kan harus tanda tangan bahwa ini COVID-19 meskipun sudah sembuh gitu. Tapi harus ada tanda tangan. Kadang diminta buktinya mana, itu ada yang bilang tidak diberikan bukti hasil pemeriksaan. Pasti kita kasihkan Pak. Kasih ya. Pasti iya. Clear berarti ya. Jadi, pasti. Kalau pemirsa keluarga kok memang membutuhkan bukti tentang hasil positif COVID-19 itu hak pasien ya. Iya, itu hak pasien dan memang pasti diberikan. Lembaran itu kan dalam lembaran kertas saya ada sih, tapi nanti bisa di zoom ke Mas ya. Tapi namanya di blur ya. Jadi dokumen ini nanti yang kemudian dikasih kepada keluarga. Oh iya, itu penting itu karena di masyarakat seringkali ada penilaian-penilaian yang tidak clear. Nah, ini kalau ketemu bagian humas dari rumah sakit kan jelas harus seperti apa. Ini pentingnya dialog pada kesempatan. Ini ada bukti. Ini nanti namanya bisa di blur ya. Jadi ini hasil swab PCR pasien. Nanti di blur. Setiap pasien ketika hasil swab ini turun, maka pasien ini pasti akan diberikan kertas seperti ini untuk edukasi. Bapak, ini hasil labnya positif. Maka ini kita akan lakukan penanganan sebagaimana berikut, Bapak. Ini mohon untuk tanda tangan general concern untuk penanganan selanjutnya. Persetujuan untuk obat, persetujuan injeksi maupun keluhan-keluhan lain yang harus ditangani. Nah, itu keluarga harus tanda tangan ya? Keluarga itu harus tanda tangan. Maka tanda tangan ini bukan tanda tangan di COVID kan bukan.
tapi tanda tangan untuk penanganan lebih lanjut, Pak. Iya. Namanya general consent. Jadi ini bukti yang kemudian kita serahkan kepada pihak keluarga seperti ini, Pak. Dan itu pasti Iya. semua pasien dapat. Kalaupun hasilnya negatif, ini yang positif, Pak, nggih. Iya. Pasti ada garis kuningnya. Kalaupun yang negatif, ini contoh. Nah, ini hasil pemeriksaan negatif. Kalaupun negatif, ini putih seperti ini, nggih. Ini pun nanti kita serahkan juga kepada pasien tersebut bahwa hasilnya negatif. Itu lampiran asli ya? Nggih. Fotokopian. Lampiran asli, Pak. Ya? Nggih. Iya. Jadi begitu. Nah, ini jadi clear karena kadang suara di masyarakat ternyata buktinya tidak dikasih. Lah ini saya sendiri kan mau bertanya kepada siapa. Nah, makanya ini ketemu humasnya langsung kan clear dengan humas rumah sakit itu. Nah, ketika sudah terkonfirmasi seperti itu ya Mas Anas, berarti kan ada penanganan khusus ya, diisolasi atau di karantina itu ya. Nah itu memang nggak boleh ditungguin keluarga. Kalau di RSUD itu kita perkenankan, Pak, untuk menunggui pasien. Walaupun sebenarnya hal itu sangat riskan dan tidak boleh, nggih. Aslinya memang tidak boleh. Tapi kemudian kita mencoba analisa ke dalam bahwa ternyata ketika ditunggui sama keluarga, asalkan pihak yang menunggui itu konsisten, dia terus yang menunggui. Tidak boleh gonta-ganti. Tidak boleh gonta-ganti. Tingkat angka kesembuhan ini tinggi, Pak. Saya belum bicara ini apakah penelitian khusus melalui penelitian yang dijurnalkan atau tidak, tapi selama ini kemudian faktanya seperti itu, tapi Pak. Secara emosional ya memang ketika ada yang menungguin itu saya kira ada semangat sendiri, Pak. Coba bayangkan jeneng, ini pernah terjadi, Pak. Om saya ya diisolasi di ruang isolasi salah satu rumah sakit swasta di Tegal. Di situ itu hanya dia sendirian, Dok. Dan perawatnya terlalu paranoid sehingga saya protes habis-habisan waktu itu. Masuk di ruang isolasi hanya jam 1:30 sore sama jam 6 pagi. Jadi dia hanya ngasih obat sama ngasih gizinya sama ngasih makan, meriksa sedikit, selesai. Pasien dijarge. Nah, ada rumah sakit yang seperti itu ngawur. Saya protes habis-habisan karena saya samakan dengan RSUD Kudus. Kok nggak seperti di RSUD Kudus? Ya? Ketika saya jenguk, saya pakai APD. Wah, gembiranya luar biasa. Kemudian mau makan dan sebagainya. Nah, ketika saya balik ke Kudus, besoknya nggak mau makan, mogok makan dan sebagainya, down terus. Nah, ini ketika ditunggui, itu ada semangat bagi dia untuk hidup, untuk jagong, tidak kosong pikirannya. Nah, itu Pak yang kemudian bisa jangan lihat. Ruang isolasi di RSUD Kudus itu banyak, Pak. Ada sekitar 40-an lebih lah. 22, 24 sama 34. Satu ruang berapa orang itu? Yang isolasi 1, Dahlia 1 itu ada 24, Dahlia 2 ada 22, kemudian M2 itu ada 34, ICU COVID-nya ada 8. Kalau lebih dari 50 ya, Pak ya. Jadi satu ruang, satu kamar, satu orang. Satu kamar 2 orang. 2 orang. Nggih. Yang ICU-nya satu kamar, satu ICU-nya. Nah, angka kesembuhan dengan angka kematian ini ketok, Pak. Jadi di RSUD Kudus itu hanya paling meninggal 1 atau 2 orang. Lainnya sembuh. Termasuk kiatnya tadi. Karena didampingi tadi. Ada pendampingan dari pihak keluarga. Nah, keluarga memang harus tanda tangan siap dengan konsekuensi dia terkena dan lain sebagainya. Kemudian dia harus juga menjalani isolasi mandiri pasca diisolasi. Nah, itu yang kita lakukan. Bahkan untuk penunggu pasien itu juga kita kasih maem juga. Di satu ruang juga? Satu ruang. Itu kita kasih makan juga, kita kasih fasilitas, juga ikut di swab juga. Ya, nanti enggak ini, Mas. Kalau aturannya enggak boleh, di situ boleh, apa enggak ada kontraproduktif atau gimana ya? Memang ini kontraproduktif, tapi bagaimana lagi, Pak? Kita kan berusaha dalam rangka menurunkan angka kematian. Gitu, ternyata lebih pengalaman di RSU ya. Menurunkan angka kematian dan juga memperbanyak angka kesembuhan. Nah, sekarang edukasi ke yang menungguin gimana supaya dia nggak keluyuran itu.
Nah, ini penting. Ya, edukasi itu kita sampaikan Ya. di proses awal. Oke. Proses awal ketika di IGD, ketika ada keluarga yang mau nungguin, Oke. itu sudah kita edukasi, ini hak jenengan, ini kewajiban jenengan. Mhm. Tidak boleh ganti keluarga, kemudian harus selalu tetap 3M, pakai 3M, kemudian harus sering cuci tangan karena ini di ruang isolasi. Oh, gitu ya. Kemudian nanti hak jenengan dapat makan, dapat minum, ketika ada keluhan silakan sampaikan kepada perawat biar dirawat sekalian. Nanti kalau sudah sembuh, Ya. dinyatakan sembuh, hasil swabnya negatif, pasien tersebut silakan juga jenengan swab. Kalaupun Ya. sama-sama negatif, pulang sampai rumah juga harus isolasi mandiri selama 14 hari begitu. Baik, saya kira itu menarik ini pengalaman RSU Lukmono Hadi Kudus ya. Iya. Karena memang itu bagian dari bagaimana ikatan emosional ternyata penting ya Mas, Iya. secara psikologi. Nah, sekarang di tahap akhir ini terutama kaitannya dengan pemulasaran jenazah. Iya. Nah, ini mungkin pengalaman Mas Anas gimana ini, terutama hubungannya dengan syariat Islam Iya. supaya publik ini juga semakin yakin gitu loh bahwa di RSU atau di rumah sakit secara umum kalau ada tenaganya yang ahli mungkin perlu dijelaskan bagaimana prosedur dan polanya itu. Jadi kebetulan di tim kami jenazah itu kan di ruang jenazah itu ada alumni Qudsiyah, ada alumni TBS, kemudian juga alumni dari Pondok Al-Ansor Gunung Pati, ini juga dari alumni Barat. Ini memang sengaja kita rekrut, Pak. Oh gitu ya? Jadi saya mau yang di ruang jenazah itu benar-benar lulusan madrasah dan juga lulusan pesantren. Alhamdulillah kalau gitu ya. Termasuk yang perempuan dari Banat itu sendiri juga khusus menangani jenazah-jenazah yang perempuan. Jadi awalnya memang tidak ketemu antara unsur medis sama unsur syariat. Jadi medis itu lebih melihat sisi bahayanya atau waspadanya, sehingga yang dilihat itu literasi di YouTube yang itu loh Pak, tayamum plastikan dan sebagainya. Iya. Saya cuma berpikir ketika pasien ini suspek dan hasilnya negatif kok kemudian tayamum, itu dosanya kayak apa kita? Iya. Maka kemudian setiap kali mulai dari awal sampai akhir saya senantiasa mengkaji dan juga belajar tentang literasi tersebut, sehingga akhirnya pada suatu keputusan bahwa jenazah ini harus dimandikan. Jadi semua jenazah itu kita mandikan, Pak. Yang terkonfirmasi baik COVID-19. suspek maupun terkonfirmasi itu dari awal COVID itu kita mandikan. Ketika rumah sakit yang lain masih proses tayamun atau masih proses apa, kita mulai tetap mandikan. Nah, kita memandikan, kemudian juga keluarga jenazah itu juga kita bahkan ya bukannya wajib gitu Pak, kita mewajibkan sendirilah untuk ikut karena kita harus mengakui adanya tahjizul mayyit. Iya. Harus menghormati hak-haknya keluarga dan haknya mayit. Gitu ya. Maka kita wajibkan keluarga untuk ikut memandikan, malah ikut terlibat dari dalam di situ, mulai memandikan, kemudian membersihin kotorannya, sampai terakhir setiap wudunya jenazah itu kita minta keluarga. Karena ahli warisnya dia. Supaya yakin betul, melihat betul. Setiap kemudian baju yang kita lepas kita juga minta izinkan karena itu haknya jenazah. Kita mohon izin jenazah, pakaian jenazah ini kita bakar. Oke. Nah, kalau jenengan mau membawa silahkan tapi harus dibungkus plastik infeksius. Nah, kemudian kita pulasara juga dengan seperti mayit atau jenazah lainnya kita kafani tanpa ada pakaian yang ada di dalam, Pak. Tidak ada pampers, tidak ada pakaian di dalam. Seperti jenazah yang lain. Kita juga kasih kayu cendana seperti adatnya. Nah, kemudian kita juga bungkus. Sebelum kita bungkus semua jenazahnya itu kita persilakan keluarga untuk memberikan adzan kepada jenazah. Alhamdulillah. Adzan iqomah. Karena saya khawatir nanti nek ujuk-ujuk kersane Gusti Allah nggih, Pak. Di tengah jalan atau kemudian di pas proses pemakaman kok udan nggak sempat adzan, sudah adzan duluan. Nah, kemudian kita masukkan ke peti. Peti itu juga kita rangkai supaya peti itu miring, buat jenazah yang miring. Oh gitu ya. Di dalamnya juga sudah ada tanah yang kemudian melapisi jenazah. Kita juga sudah buatkan gelu bagi jenazah. Kemudian kita sanggah pakai batu bata supaya tidak ketika ada gunjalan tidak lumah atau tidak miring lagi. Sampai kemudian monggo kita persilakan untuk ditahlilkan sementara. Bahkan setelah itu kita mandi, kemudian kita sholat jenazah di situ untuk menggugurkan fardu kifayahnya karena pernah kejadian
Dilala sih kita sudah sholatkan Pak. Tapi kita memberikan hak kepada keluarga, monggo kalau mau diampirkan di depan rumah atau depan masjid tempat jenazah sering subuhan atau sering jumatan. Tapi tidak boleh diturunkan. Tadi di mobil ya? Tetap di mobil, tidak boleh diturunkan. Kita monggo kalau mau disolatkan. Kalau mau kemudian dipamitkan jenazahnya, monggo walau kolilan loh ya. Saya minta walau kolilan. Yang penting satu, hakul adaminya. Yang kedua, dimaafkan segala dimaafkan segala salahnya dan disaksikan kebaikannya. Pun hanya 3 itu, langsung kita kemudian sholat jenazah dan kemudian kita ke makbaroh. Dan ke makbaroh pun kita persilakan untuk mempersiapkan modin atau kiainya. Nah, bahkan ada pernah modin atau kiai itu pakai hazmat. Saya langsung kemudian datang. Ngapunten Nyai, niki jenazah pun boten infeksius karena sudah masuk ke tanah, jenengan lepas mawon. Ampun meden-medeni bocah. Ngoten nggih. Maka kemudian disinilah fungsi 3 hal yang kita terapkan di ruang pemulasaraan jenazah. 1 unsur medis berupa bagaimana melakukan disinfeksi. Yang kedua unsur syariahnya. Yang ketiga unsur adat istiadatnya. 3 hal ini yang kita rangkai. Ini saya masih ingat apa yang diajarkan Prof Muslim sama saya berupa ilmu Islam terapan. Jadi konkret betul itu. Jadi benar-benar terapan. Ya, alhamdulillah berarti kita nggak was-was lagi kan ada penjelasan seperti ini. Tapi yang mungkin perlu disinggung lebih jauh, selama 10 bulan ini Mas, ini kan udah 10 bulan di Indonesia, terutama khususnya di Kudus, sudah berapa jenazah yang ditangani? Saya nangani jenazah di Kudus itu kurang lebih, ini suspek sama nggih Pak, terkonfirmasi, ada sekitar 400 lebih jenazah. 400. Mungkin hampir 500-an lah. Itu di RSU? Di RSU maupun di rumah sakit yang lain. Karena kadang keluarga itu ada yang minta saya harus ke sana. Karena itu khusus dengan apa? Yang lain juga? Sama yang lain juga. Jadi sudah 400 sampai 500-an? 500-an. Nah, ini yang kemudian saya memang harus ekstra hati-hati. Makanya setiap kali ada kejadian apa yang kaitannya dengan fikih, saya itu minta 2 ahli fikih pendapat di Kudus ini. 1 dengan Yi Najib Hasan Menara, yang 1 sama ini Yarifin Fanani. Jadi setiap hal tentang masalah jenazah, ketika ada masalah saya konsultasi ke beliau. Beliau sangat otoritatif. Yang mewakili Kudus sangat. Dan mungkin ini terakhir, selama menangani COVID-19 di RSU, ini saya yakin ini pengalaman yang luar biasa karena tak umur kita kan baru mengalami ini. Pelajaran apa yang bisa diambil sekaligus ini sebagai refleksi akhir tahun 2020 memasuki tahun 2021. Mungkin bisa di-share ke publik. Selama 10 bulan pandemi ini ada hal yang memang saya alami sendiri maupun teman-teman alami, yakni betapa berharganya waktu bersama keluarga Pak. Kalau ngomong keluarga itu saya memang kudu nangis. Jadi saya ini ngomong sendiri ya Mas, mungkin overtime. Putri saya baru saya jemput di pondok, tapi belum pernah saya bisa kelencerkan waktu ini karena kesibukan saya di ruang jenazah. Bahkan 3 hari lagi mau kembali lagi ke pondok. Saya setiap kali ingat anak saya yang di rumah itu pengen nangis ya, nggak bisa membahagiakan anak saya. Bahkan istri saya juga saya tidak bisa membahagiakan karena saya terlalu banyak konsentrasi di rumah sakit. Kenapa kok saya memboboti di rumah sakit ya? Karena bagi saya yang saya lakukan di rumah sakit itu adalah sebuah harapan kepada Allah bahwa saya mendapatkan pahala Gunung Uhud. Jadi di ruang jenazah itu tidak mendapatkan tunjangan apapun Pak, dari Kementerian Kesehatan maupun APBD dan lain sebagainya, tidak mendapatkan. Bagi saya itu tidak persoalan. Tetapi yang saya harus juga kanco-kanco yang di jenazah itu bersama-sama itu mempunyai niatan yang sama. Kalau pahala saya Gunung Uhud itu mampu saya raih, maka otomatis keluarga saya yang di rumah pun bisa kami raih. Terangkul ya. Nah yang kedua, betapa kita bisa melihat bahwa ternyata banyak sekali warga yang tidak taat kepada pimpinan, tidak taat kepada pemerintah, kemudian terkena
kena virus ini dan lain sebagainya, baru dia sadar bahwa hikmah pandemi ini untuk kita stay at home itu benar-benar sebenarnya mencirikan bagaimana kita harus mendekat kepada Allah, dilekasih waktu yang banyak sekali kepada Allah untuk mendekat dan berzikir pada asmanya. Tapi ketika manusia yang abai sehingga kemudian dia lebih suka keluar dan sebagainya, ini kita bisa melihat frekuensi imannya seberapa. Oke. Nah itu yang kemudian bisa kita telaah bahwa pandemi ini walaupun ini adalah ujian, tapi banyak sekali hikmah yang bisa kita pelajari. Itu memang tidak boleh pulang apa memang karena terlalu padat di rumah sakit, Mas? Ya karena terlalu padat, Pak. Jadi gitu ya. Kalau satu hari di Kudus itu ada sekitar 5-7 jenazah, bahkan kemarin itu di Jurang itu sampai jam 3 subuh. Saya jelas gak bisa pulang. Tenaganya terbatas juga yang bagian jenazah ya. Karena paginya juga saya harus tetap sudah mulai masuk kerja. Jadi istirahat saya di kala waktu sholat di masjid ataupun di ruang jenazah itu kalau bisa tidur ya tidur. Masya Allah. Luar biasa ini, pelajaran yang luar biasa. Nah, mungkin harapan Mas Anas sebagai pihak rumah sakit memasuki 2021 ini apa yang disarankan oleh Mas Anas? Harapan kami selaku petugas di rumah sakit ya, kepada masyarakat ini supaya janganlah mengabaikan protokol kesehatan selama pandemi ini masih ada dan vaksin itu belum sampai di Indonesia. Banyak sekali kegiatan-kegiatan, ada hajatan, ada lain sebagainya, justru itu menimbulkan banyak sekali madorotnya. Jadi saya pernah survei Pak ya, yang nunggu pasien itu ternyata habis kajatan, habis rewang kajatan, gitu ya, habis nekani kajatan. Hajatan itu berupa nikah dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mempelajari Pak. Pokoknya setelah ada wong digawe rame-rame, besoknya pasti 2 minggu lagi rumah sakit Pak. Gitu ya. Dan ini sudah fase kedua, kita sudah mempersiapkan fase ketiga. Nanti setelah liburan hari Natal dan Jadi kerumunan ini resiko tinggi ya Mas? Resikonya sangat tinggi. Risti ini. Baik, terima kasih Mas Haji Saiful Anas, Kepala Instalasi Humas dan Kerohanian RSU Dr. Lukmono Hadi Kudus. Alhamdulillah sudah berbagi kepada kita semua. Saya yakin banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Pak Tabiru ya ulil absor. Inilah semangat yang mau kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa setiap pengalaman di situ ada pelajaran. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih atas waktu Mas Haji Saiful Anas. Di tengah kesibukannya yang luar biasa, ketemu keluarga juga agak jarang ya toh, karena mungkin khidmahnya yang luar biasa, tapi masih menyempatkan kita untuk berbagi pengalaman, dan semua ini adalah bagian dari sharing. Semoga menginspirasi bagi kita semua dan memberkahi khususnya Mas Anas dan juga kita semua. Amin Allahumma amin. Amin. Demikian akhir perjumpaan kita dengan Mas Saiful Anas. Tutur tinular, semoga dengan bertutur menjadikan dunia ini menjadi lebih indah, sehingga hidup menjadi lebih hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.